Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai template literals. Template literals ini sering juga disebut dengan nama string literals karena sering digunakan untuk menghasilkan string. Walaupun sebenarnya penggunaan template literals ini lebih luas karena bisa digunakan pada function tanpa menghasilkan string sama sekali. Namun pada video ini penggunaan template literals kita batasi hanya untuk string. Dan sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita lihat dahulu contoh kode JavaScript pada saat belum ada fitur template literals. Misalkan kita memiliki beberapa variabel, yaitu nama produk, quantity, dan harganya. Let product sama dengan, sebagai contoh, printer Bluetooth Jans MP251. Let quantity sama dengan 5. Let price sama dengan 350.000. Lalu kita hendak membuat string seperti Anda membeli sekian produk A seharga sekian. Total harganya adalah sekian. Dan di sini kita mesti mengganti beberapa kata dari string menjadi nilai yang dikandung oleh variabel. Sebagai contoh, sekian yang pertama harus kita ganti menjadi quantity. Jadi kita mesti membuat tanda petik penutup, ditambah quantity, ditambah, terus kita buka lagi tanda kutipnya. Nah, ini baru quantity saja ya. Kita masih harus melanjutkan hingga 3 variabel lagi. Setelah quantity, kita hendak menyebutkan nama produknya. Jadi di sini kita mesti beri lagi tanda tambah, produk, dan di sini hasilnya quantity dan nama produknya menyambung ya. Mesti kita beri spasi lagi. Jadi di sini mesti kita tambahkan lagi tambah tanda kutip spasi tanda kutip, baru ini terpisah. Dan selanjutnya harga mesti kita ganti lagi menjadi tanda kutip penutup, tanda tambah, price, tanda tambah, tanda kutip pembuka. Dan bagian terakhir adalah nilai total yang merupakan ekspresi perkalian antara price dan quantity. Jadi kodenya mesti kita ganti menjadi plus GTY dikali price. Dan akhir dari kode kita menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa untuk menulis kalimat seperti ini saja, kita harus menggunakan banyak sekali simbol tanda kutip ganda dan tanda tambah. Dan kita juga harus berhati-hati sekali untuk menentukan yang mana perlu tanda kutip membuka dan tanda kutip penutup. Hal ini menyebabkan cara penulisan kode ini menjadi rawan untuk terjadi kesalahan typo. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai cara menulis kode seperti ini dengan menggunakan fitur template literals, sehingga cara menulisnya menjadi lebih gampang dan kode pun menjadi lebih enak untuk dibaca. Template literals adalah string yang dibuat menggunakan tanda backtick, di mana kita boleh memasukkan ekspresi yang akan dijalankan sebagai kode JavaScript. Jadi kita bisa menuliskan kode JavaScript di dalam string, seperti memanggil variabel, melakukan operasi aritmatika, atau bahkan kita bisa memanggil fungsi lain di dalam template literals. Sebagai contoh, kita memiliki kode template literals. Saya punya $ kurung kurawal pembuka 2 ditambah 3 kurung kurawal penutup apel. Perhatikan di sini ada simbol $ yang diikuti oleh tanda kurung kurawal, dan semua yang berada di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi sebagai kode JavaScript. Di sini 2 tambah 3 akan menghasilkan 5, sehingga string hasil dari template literal ini adalah saya punya 5 apel. Kita langsung praktekkan di browser.
Ada beberapa aturan yang harus kita ikuti untuk menggunakan fitur template retrievals. Yang pertama adalah kita membuat string dengan menggunakan simbol backtick. Pada keyboard standar, tombol backtick bisa kita temukan di sebelah kiri angka 1 atau di atas tombol tab. Perhatikan bahwa simbolnya berbeda ya dengan tanda kutip. Ini adalah backtick dan ini adalah tanda kutip. Aturan kedua, semua kode JavaScript harus kita tuliskan di dalam simbol tanda dolar kurung kerawal. Oke, simpel ya. Sekarang kita coba ketikkan kode seperti contoh pada slide tadi. Saya punya dolar kurung kerawal 2 ditambah 3 kurung kerawal penutup apel. Dan kita pun mendapatkan hasil string, saya punya 5 apel. Tanda dolar dalam kurung kerawal 2 ditambah 3 dieksekusi hingga menghasilkan 5. Perhatikan bahwa ini adalah template retrievals yang menggunakan backtick. Kalau kita ganti simbolnya menjadi tanda kutip, maka hasilnya menjadi saya punya dolar dalam kurung kerawal 2 ditambah 3 apel. Jadi tanda dolar dan kurung kerawal ini dianggap sebagai bagian dari string. Dan simbol backtick ini bisa kita gunakan juga untuk membuat string biasa ya. Sebagai contoh, backtick hello world. Dan hasilnya tetap string biasa. Namun kita tidak disarankan untuk menggunakan backtick karena backtick ini perlu proses lebih lanjut sehingga kode JavaScript kita menjadi lebih berat. Kita kembali ke kode awal kita. Dengan menggunakan template retrievals, maka kode ini bisa kita tulis menjadi backtick Anda membeli dolar kurung kerawal KTY, lalu dolar kurung kerawal produk seharga dolar kurung kerawal price titik total harganya adalah dolar kurung kerawal KTY dikali price. Oke, jadi deh. Coba bandingkan kode sebelum template retrievals dengan yang menggunakan template retrievals. Kode yang menggunakan template retrievals menjadi jauh lebih sederhana ya, dan lebih enak untuk dibaca. Dan kita juga bisa memanggil fungsi di dalam template retrievals. Sebagai contoh, berhubung produk di sini adalah tipe data string, maka kita bisa memanggil metodenya dengan cara menuliskan to uppercase. Untuk informasi lebih lanjut mengenai template retrievals, kita bisa search Google dengan kata kunci JavaScript template retrievals. Dan tentunya kita melihat referensi dari situs favorit kita, yaitu MDN. Di sini ada cara penggunaan template retrievals lebih lanjut, seperti cara menggunakannya sebagai function. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri dan mencoba sendiri. Yang perlu saya tekankan di sini adalah browser compatibility-nya. Ternyata browser jenis Internet Explorer sama sekali tidak mendukung fitur template retrievals. Jadi ini adalah salah satu poin penting yang perlu dipertimbangkan sebelum teman-teman memutuskan apakah hendak menggunakan template retrievals di dalam proyeknya atau tidak. Apabila proyek yang sedang kita kerjakan adalah aplikasi seperti stok barang atau accounting, di mana penggunanya terbatas hanya di kantor atau organisasi tertentu, biasanya kita bisa menyuruh penggunanya untuk menggunakan browser tertentu saja. Jadi kita bisa menyuruh menggunakan browser yang mendukung fitur ini. Namun kalau kita mengerjakan proyek situs untuk dilihat oleh umum, maka kita tidak bisa mengatur penggunanya harus menggunakan browser tertentu atau harus menggunakan versi terbaru. Bisa saja orang lain berkunjung ke situs kita menggunakan browser IE. Dan hal ini menyebabkan kode template retrievals kita menjadi error. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan lagi ya, jenis proyek yang sedang dikerjakan seperti apa, dan apakah hendak menggunakan template retrievals atau tidak. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.